Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Mas Bro di channel YouTube Extreme Channel. Extreme Channel menginformasikan segala macam permasalahan yang ada di muka bumi ini berdasarkan data-data atau sumber yang konkret. Nah, caption kita atau judul kita hari ini adalah apakah makna dari meletakkan payung di atas pusara bayi dan menyiramkan air di atas tanah yang baru dikuburkan seorang bayi. Nah, sobat-sobat ataupun para netizen yang seiman dan setakwa, caption ini bukanlah bermaksud kita untuk mencari khilafah atau mencari pembenaran atau mana yang benar mana yang salah, tapi hanya sekedar menginformasikan atau bercerita atau bahkan sedikit berlogika lah dengan apa yang selama ini kita temukan di tengah masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Extreme Channel. Dan sebelum kita lanjut lagi, coba kita simak ceramah singkat dari Ustadz UAS atau Ustadz Abdul Somad. Saya mendengar tausiah Ustadz lain di YouTube, katanya di atas kubur hanya boleh ditancapkan pelepah korma. Jika tidak ada pelepah korma, apa gantinya? Apa boleh tabur bunga dan siram air wangi? Tentang masalah pelepah korma bisa diganti yang lain, pelepah sawit, pelepah kelapa. Yang penting makhluk hidup bertasbih. Semua pokok kali ini bertasbih. Tentang masalah menyiramkan air, dalilnya hadis sahih. Nama anak Nabi yang meninggal namanya Ibrahim. Nama emak Ibrahim itu adalah Maria Qibtiyah. Ketika selesai disiramkan air. Kenapa disiramkan air? Karena tanah pasir itu gembur. Kalau disiram air dia padat. Kalau tanah gembur nanti digali oleh serigala, dikunyahnya balik jenazah itu. Nah, maka disiramkan air. Jadi kalau ditanya orang kenapa kau siram, biar supaya padat dia. Bukan disiram air itu dia mau minum di bawah. Nah, Mas Bro semuanya, netizen dari channel YouTube KBRI, channel YouTube Extreme Channel, sudah sama-sama kita simak ya ceramah singkat atau penggalan dari ceramah Ustadz Abdul Somad di Banjar, Kalimantan ya. Singkat, padat, lugas, dan bisa dimengerti gitu. Lucu dan bukan bermaksud mesepelekan atau bukan bermaksud mempermainkan semacam kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi Ustadz Abdul Somad menjelaskan dengan gaya atau sehingga bisa sedikit terobati. Nah, berpatokan dengan ceramah Ustadz, kita kembali lagi kepada permasalahan caption tadi, kenapa dipayungin, kenapa disiram dan sebagainya. Nah, kalau kita mau flashback sedikit, manusia terlahir seperti kain putih, bersih tanpa dosa ya. Disebut seorang bayi embrio lahir, kemudian sampai dia balik. Kita stop di sampai dia balik atau sebelum dia balik. Nah, dengan kekuasaan Allah, karena itu semua titipan atau apapun namanya, harta sampai manusia, apa anak, saudara, kakak, handatolan kakek, nenek, segala macam merupakan titipan sementara, suatu saat akan diambilnya. Nah, kebetulan bayi ini sebelum mencapai titik titik baliknya, dia sudah diambil oleh penguasa bumi dan langit dan seisinya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bayi meninggal dunia dalam keadaan jelas husnul khatimah ya. Namanya bayi belum balik sudah pasti masuk surga, karena kata Allah, orang yang tidak punya dosa sama sekali tempatnya di surgaku, kata Allah ya, bukan kata channel ekstrim. Nah, termasuklah seperti Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang tidak punya dosa, sudah pasti, ini kata-kata pasti, sudah pasti kata Allah tempatnya di surga. Nah, kalau kita lihat tadi orang yang sudah atau bayi yang meninggal tadi, kemudian dimandikan, dikuburkan, setelah singkat cerita, kita nggak berpanjang-panjang, setelah dikubur di atasnya tanah,
Kemudian ada yang menaburkan kembang. Nah itu nggak tahu ya maksudnya, karena nggak ada disinggung juga tadi sama Ustadz ya, apakah boleh atau enggak, kita nggak tahu, kita nggak bicara masalah itu karena nanti ada kebiasaan atau tradisi yang tersinggung atau apa, kita nggak mau begitu. Tapi poinnya adalah payung juga nggak ada juga disentuh, tapi Action Channel coba juga menselaraskan atau mensamakan dengan air tadi ya, air tadi, siraman air katanya tadi, bahwa kalau memang kita menyiramkan air di atas pusara bayi dengan dalam tanda petik bertujuan bukan karena sesuatu hal yang sangat menyangkut sara nanti atau menyangkut tanggung jawab kepada Allah, itu nggak masalah. Seperti katanya tadi anak itu Nabi atau apa tadi saya lupa, disiram air. Kenapa disiram? Karena tanahnya itu gembur. Kalau gembur tanah itu nanti serigala atau binatang mengorek-ngorek kembali, bisa-bisa dikunyahnya lagi, kata tadi bahasanya Ustadz Abdullah Somad, dikunyah lagi tuh bayi kan gitu. Maka disiram air supaya tanahnya padat. Bukan karena disiram air terus nanti ini bayi ini minum, dia kan sudah nggak ada, ya kan? Dia kan sudah berupa jasad, rohnya sudah dia diletakkan Allah di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah, kan begitu. Nah payung, ketika payung, saya berlogika nih kalau bicara masalah payung. Kenapa ditaruh payung di atas kuburan bayi? Apa ininya? Kalau anekdotnya atau lucu-lucuannya, yang mendingan dikasih aja ke saya. Lumayan kan buat payung anak saya atau cucu kita atau siapa lah kan, daripada taruh di atas kuburan itu nggak ada manfaatnya juga kalau menurut kita. Tapi kalau menurut yang lain atau kepercayaan yang lain, karena di dunia ini macam-macam kepercayaan yang agama Islam maksudnya ya, macam-macam lah kepercayaannya. Ada ditaruh menyan, dibakar asap dan sebagainya. Kita nggak boleh juga musik. Itu kepercayaan masing-masing dan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah masing-masing. Mana yang benar, mana yang salah, hanya Allah yang menentukannya, bukan manusia. Oh kamu salah nih, nggak boleh pakai menyan, nggak boleh pakai kembang, tabur kembang, atau pakai payung atau pakai air. Tapi kalau alasan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, masih masuk logika, ya kan, supaya padat tanahnya. Tapi katanya kalau supaya taruh payung supaya dia nggak kepanasan, nggak gitu ya, nggak perlu kepanasan lagi, itu kan sudah ditutup di atasnya sama tanah kan begitu. Dan kalau dia arwahnya sudah tidak ada di jasadnya, arwahnya sudah ditempatkan Allah di sisi yang mulia, yaitu di surganya Allah. Jadi kenapa mesti takut panas? Nah, mindset atau cara berpikir kalau kita mau berlogika itu kita nggak tahu ya. Seperti kembali lagi kita katakan tadi, itu haknya masing-masing, terserah ya. Tapi kalau kita ataupun ke Action Channel berbicara masalah logika tadi, untuk apa dipayungkan kalau hanya untuk alasan sekedar ya udah buat hiasan aja, mungkin nggak masalah. Tapi kalau ada sesuatu yang dampaknya nanti atau efeknya jatuhnya ke musyrik, musyrik ini kan dosa yang nggak terampun nih. Seberapapun orang meminta ampun, memohon kepada Allah tidak akan diampunkan. Tapi kalau zina, maksiat dan lainnya, kalau benar taubat nasuha, sholat nggak sholat aja taubat nasuha, bisa diampunkan. Tapi kalau musyrik enggak. Nah, kalau ada unsur musyrik nanti menaruh payung atau menyiramkan air atau kembang dan dupa yang pakai asap itu, itu sangat bahaya. Kalau ada unsur-unsur situ bisa dikategorikan ke kategori orang yang musyrik. Tapi kembali lagi kepada masyarakat, kita tidak bermaksud Action Channel ini menyudutkan atau mengkotak-kotakkan faham atau apa itu, karena macam-macam ya terjadi. 70 katanya, setelah aku nanti akan 70 pecah belah mazhab ini ya, macam-macam lah ya. Dulu ada Hambali, Syafi'i, Maliki, ya kan. Setelah itu mungkin macam-macam lagi yang tadi dikait-kaitkan dengan hal-hal yang seperti yang tadi, pelaksanaan dari penguburan bayi. Tapi intinya kesimpulannya bahwa kalau kita atau saya pribadi mengatakan bahwa kalau dipayungi dengan tujuan untuk itu ya salah. Oke Mas Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.